Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Meli Kyong dari MK Land. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang yang luar biasa. Walaupun dia belum berkeluarga, tetapi kiprah, tetapi keinginannya untuk membangun kepedulian orang tua buat Indonesia yang lebih baik. Tanpa dia mengerti bagaimana caranya. Tetapi konsepnya adalah ingin belajar dan terus belajar. Ayo kita temuin siapa sih yang akan kita temuin. Dia adalah seorang wanita yang masih berstatus single. Namanya adalah Teresa. Ayo kita ke dalam. I remember the way you glanced at me as I remember. Halo Ter. Halo Bu Meli, apa kabar? Baik. Wah, lagi sibuk nih. Iya. Gimana kabarnya? Aduh, baik sekali. Lama nggak ketemu ya. Iya, Gimana? Sehat? sehat Bu. Kita duduk di taman yuk. Oke. You and I Lama ya nggak ketemu ya. Apa aja kesibukan sekarang? Wah, sekarang banyak kerjaan Bu. Silakan masuk Bu. Ya. Apa kabar? Baik. Lama nggak ketemu ya. Ya, apa kabar Bu? Iya, biasa. Halo pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan Teresa. Siapa sih Teresa ini? Saya belum panggil dia ibu karena dia belum berkeluarga. Tetapi yang luar biasa adalah seorang Teresa dengan perannya hanya menjadi seorang anak, tetapi dia sudah berpikir begitu jauh bagaimana mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak. Kita diikutin kenapa seorang Teresa bisa sangat tertarik dengan dunia parenting. Ter, saya masih ingat kira-kira berapa ya, 5 tahun, 6 tahun yang lalu kita pertama kali ketemu gitu. Dan waktu itu saya tidak mengerti bahwa kamu berada di dalam satu bidang, bekerja di satu bidang yang berhubungan dengan manusia ya. Jadi saya nggak tahu waktu itu. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana kegigihan kamu yang waktu itu yang saya lihat tuh sepertinya kayak ada sesuatu yang kamu tuh kayak nggak puas gitu loh tentang kemungkinan tuh tentang pola asuh anak atau apa, sehingga ya dari ngobrolan kita itu ya saya mencoba menyikapi bahwa itu sebagai sebuah bentuk daripada ketidakpuasan ya, bisa terhadap orang tua atau mungkin lingkungan yang ada. Mungkin bisa diceritakan asal muasalnya sampai kenapa kamu masuk ke dalam bidang psikologi dan akhirnya sangat tertarik dengan parenting. Awalnya saya sekolah di ekonomi ya, tapi karena saya bekerja di bidang HRD, ini di rekrutmen ya, jadi saya tertarik untuk sekolah lagi di bidang manusia karena berhubungan bidangnya gitu. Ya psikologi itu sangat penting banget. Jadi kita tahu secara psikologi orang tuh seperti apa gitu ya. Karena di rekrutmen kan berhubungan dengan manusia ya. Iya. Lalu ada kesempatan kelas karyawan waktu itu, dibuka kelas karyawan di suatu universitas. Maka itu saya mendaftar dan saya kuliah lagi S1 psikologi di situ awal dari mula gitu ya. Dan selama menjelang lulus lah begitu ya, saya nggak sengaja bertemu dengan berkenalan dari seorang teman itu dengan Ibu Meli. Ya, saya jadi inget ya waktu itu kita ketemu sama siapa ya, teman Daniel. ya betul. Jadi itu teman dari FB itu. Ya. Jadi teman ke teman, oke. Ya akhirnya ternyata mungkin ya lanjut ya, berjodoh ya, suatu keberuntungan. Saya banyak belajar dari Ibu Meli, dari apa yang dia cerita dan segalanya itu. Akhirnya saya entah kenapa saya nggak tertarik lagi dengan dunia SDM itu yang saya pelajari, tapi saya malah tertarik dengan dunia anak. Memang sih di psikologi itu kita mempelajari untuk S1 itu kan semua ada macam-macam ya, masih umum gitu. Jadi anak, SDM, klinis dan lain-lain begitu ya. Entah bagaimana saya kok tertarik sama dunia anak ya. Padahal saya sendiri juga belum berkeluarga. Itu awalnya saya. Ya, mungkin bisa kasih alasannya sih, maksudnya waktu ketemu dengan saya terus langsung tertarik dengan dunia anak itu apa? Tanda kutip ya, ini banyak sekali yang saya lihat kalau kita balik lagi ke masa kecil gitu ya, mungkin ada sesuatu yang
kenapa setelah saya ketemu dengan seorang Meli itu kayaknya beda banget dengan dunia saya waktu saya kecil gitu. Ada perasaan seperti nggak? Jadi sorry to say, jadi kita akhirnya membandingkan ya gitu dengan apa yang kamu dapatkan, dengan apa yang kamu dapatkan apa ya insight dari selama ini sharing dengan saya. Seperti Saya melihat Bu Meli itu adalah ibu yang almost sempurna ya. Alangkah senangnya gitu kok jadi punya mama seperti Bu Meli. Lalu saya membandingkan pola asuh orang tua saya gitu ya. Bukan istilahnya kita menjelek-jelekan atau ya, tapi memang banyak dari yang orang tua saya terapkan itu memang ya kayaknya umum kan, umum terjadi pada karena nggak ada sekolah jadi orang tua ya, jadi mereka itu banyak juga yang nggak ada awareness lah seperti yang Bu Meli yang sudah apa yang Bu Meli lakukan gitu ya. Terus saya bilang, aduh seandainya saya kembali ke masa kecil punya orang tua kayak Bu Meli, saya tentu akan berbeda dari yang sekarang gitu. Mungkin saya akan lebih bahagia dan lebih istilahnya lebih banyak kesadaran dan gimana ya, mungkin saya lebih ulet, jadi orang yang lebih ulet, lebih ya lebih baik dalam segala hal lah mungkin gitu. Nah, kalau dari kita bicara tentang pola asuh sekali lagi gitu, mungkin pertama kali kalau ketemu dengan saya tuh ada nggak sih di dalam sebuah pemikiran dari seorang Teresa, rasanya kayak mustahil deh gitu ya, maksudnya kok bisa gitu ya, bisa kan nggak langsung kenal sama saya sampai kayak gimana gitu. Tapi kalau mendengar dari cerita, mungkin waktu itu kan sempat baca buku saya gitu ya. Nah di situ kan ada nggak sih timbul satu pertanyaan, maksudnya ada nggak sih orang tua yang kayak begitu? Kan pasti ada ya, banyak yang orang bilang kalau tak kenal kan makan nggak sayang gitu ya. Jadi pertama kali ketemu itu kan pasti ada dalam satu pertanyaan di dalam pikirannya Teresa gitu, kayak ada rasa nggak percaya nggak sih gitu. Nggak percaya dalam hal apa Bu? Ya maksudnya nggak. Ibu sudah melakukan apa yang Ya karena gini, kalau untuk dibicara dalam bidang psikologi itu ya sampai saya pernah bicara dengan dosen yang mungkin yang sampai S3 pun dia sampai bicara kayak gini sama saya loh ya, bahwa dia sekolah kan maksudnya dari SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai S3 gitu kan, semua dia kan di sisi kognitifnya aja yang dia kembangkan gitu ya. Nah, tapi begitu dia udah selesai sekolah gitu, teori kan semua sudah oke. Sampai dia bilang dia udah lulusin ribuan psikolog gitu kan. Istilahnya ilmu sudah di kepala gitu. Tapi begitu dia mendengar ulasan dari saya, di situ membuat dia tuh terperangah gitu, bahwa ya saya mau balik lagi, saya harus mulai dari mana gitu kan. Selama ini kan teori-teori aja gitu kan. Jadi how to di aplikatifnya itu seperti apa, itu kan dia susah gitu. Nggak tahu kalau buat Teresa gimana. Ya, inilah suatu keistimewaan Bu Meli ya, yang saya kagum, yang saya dapatkan ya, yang saya nggak dapatkan dari orang lain ya. Meskipun mereka bergelar sampai yang S3 seperti itu ya. Saya memang menyenangi dunia manusia pada dasarnya. Itu saya nggak istilahnya nggak rugi nih belajar psikologi ya. Jadinya saya juga, tapi saya setinggi apapun sekolah itu kebanyakan ya itu memang teori yang kita pelajari ya. Tapi dari Bu Meli ini aku melihat ada suatu sisi yang nggak dilakukan orang lain ya. Itu bahwa Bu Meli ini menerapkan apa yang udah dia tulis itu. Sedangkan kalau kita belajar di psikologi itu banyak kan teori. Ya, teori kita hafal semua ya. Tapi belum tentu kita menerapkan isi teori itu gitu. Nah, ini saya kagumnya pada Bu Meli adalah dia melakukan apa yang dia tulis dan dia tulis apa yang dia lakukan. Ini yang kadang-kadang hal-hal yang gak disadari oleh kebanyakan praktisi psikologi memang. Oke, mungkin kalau hari ini saya bicara sama kamu dengan bertahun-tahun yang lalu ketika saya ketemu sama kamu, itu kan rasanya juga udah berbeda ya gitu ya. Waktu itu yang terlihat oleh saya itu kayaknya rasanya ada kekesalan gitu ya terhadap bukan hanya terhadap orang tua sendiri gitu, tapi lihat sekitar kan, karena kamu belajar tentang hubungan dengan manusia. Artinya kalau dalam sebuah hubungan antar manusia itu berarti harusnya dalam suatu hubungan yang bisa dilakukan dengan
harusnya sama-sama merasakan bahagia kayak gitu kan. Jadi kalau kita bicara tuh harus win-win gitu ya. Nah ini yang menurut kamu mungkin secara umumnya itu nggak kamu dapatkan kan, misalnya seperti itu gitu ya. Nah waktu ketemu sama saya tuh hanya ya tanda kutip ya dengan keputusasaan kondisi seperti itu, berarti ada secerca harapan nggak sih gitu ya setelah ketemu sama saya gitu ya, bahwa selama ini mungkin ya kamu juga pikir teori gitu kan, teori gitu, tapi ternyata aku ketemu loh akhirnya gitu kan dengan seorang Melly Keong ya. Oke, kita simpan dulu, nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.